Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Fadila Bula, kelas PAI 2F. Akan langsung melanjutkan materi dari Saudari Nurholis Hayusuf tentang pengertian silabus menurut kurikulum 2013. Adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Silabus berisikan komponen pokok yang dapat menjawab pertanyaan berikut. Kompetensi yang akan ditanamkan kepada peserta didik melalui suatu kegiatan pembelajaran, kegiatan yang harus dilakukan untuk menanamkan atau membentuk kompetensi tersebut, upaya yang harus dilakukan untuk mengetahui bahwa kompetensi tersebut sudah dimiliki peserta didik. Silabus bermanfaat sebagai pedoman sumber pokok dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, mulai dari pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Selanjutnya, pengertian silabus menurut kurikulum 2004 menyebutkan bahwa silabus adalah seperangkat rencana dan pengaturan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Menurut Salim, silabus adalah garis besar ringkasan abstrak atau poin utama dari isi atau materi pembelajaran. Dari Yulailawati menjelaskan bahwa pengertian silabus adalah seperangkat rencana dan pelaksanaan pengaturan pembelajaran dan penilaian yang dibuat untuk sistem yang mengandung semua komponen memiliki hubungan dengan tujuan menguasai kompetensi dasar. Sedangkan yang dikutip dari dokumen KTS adalah rencana pelajaran yang mencakup SK atau standar kompetensi, KD kompetensi dasar atau bahan kegiatan belajar, dan penilaian prestasi siswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit poin-poin dari prinsip-prinsip pengembangan silabus. Yang pertama, ilmiah adalah keseluruhan materi dari kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Dua adalah relevan, yaitu cakupan kedalaman tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga ada sistematis, adalah komponen-komponen silabus yang saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat ada konsisten, adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima, memadai. Materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian yang cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam, aktual dan konstekstual, yaitu cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh, fleksibel atau keseluruhan komponen silabus dalam mengakomodasi keseragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi. Yang ke-8 atau yang terakhir adalah menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi kognitif, efektif, atau psikomotor. Baiklah, itu saja beberapa materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.